Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tadi Timar kembali hadir menyapa penjenengan seluruhnya. Alhamdulillah bisa ketemu kembali walaupun lewat konten. Saya selalu berharap rekan-rekan selalu sehat dan mendapatkan manfaat dari konten yang saya sampaikan. Hari ini tadi rekan-rekan saya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan munculnya aturan baru ya. Jadi ada Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang bantuan sosial untuk upah khususnya bagi para pekerja. Ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah di saat ini mengeluarkan satu kebijakan untuk memberikan bantuan subsidi upah atau kita kenal dengan istilah BSU kepada warga negara Indonesia. Kemudian tadi saya diskusikan karena ini bantuan ini untuk pekerja ada beberapa syarat dan syaratnya sangat mudah rekan-rekan. Yang pertama, teman-teman saya dari BPJS Ketenagakerjaan saya mengucapkan terima kasih karena penjenengan adalah lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan semacam pendataan begitu bagi rekan-rekan saya yang insya Allah nanti akan beruntung tentu saja menyesuaikan kemampuan keuangan negara terkait dengan BSU ini. Bantuan untuk upah ini rekan-rekan diperuntukkan untuk warga negara Indonesia, kemudian bukan ASN, anggota TNI atau Polri. Jadi yang di pengecualian adalah khusus untuk ASN, TNI, Polri ini tidak boleh. Kemudian ini yang paling penting, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025. Jadi saya ulang, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025, kemudian gaji atau upahnya maksimal 3,5 juta atau 3.500.000 per bulan atau maksimal UMK atau UMP setempat. Kemudian yang berikutnya adalah tidak sedang menerima program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan, berarti tahun anggaran 2025. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki rekening aktif pada bank himbara atau bank penyalur. Rekan-rekan, jadi tadi saya diskusikan dengan teman-teman yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya pertanyakan, bagaimana kalau aparatur pemerintah, apakah boleh menerima? Aparatur pemerintah ini yang saya maksud adalah pemerintah desa, karena aparatur pemerintah desa ini tidak masuk klasifikasi ASN. Dia pegawai pemerintah tetapi bukan ASN. Nah, setelah didiskusikan, jawaban dari Ketenagakerjaan itu boleh. Kebetulan Magetan ini untuk kepala desa, kemudian seluruh perangkat desa, ini gajinya masih di bawah atau siltapnya di bawah 3,5 juta. Nah, ini kesempatan rekan-rekan kalau melihat ini tadi hasil diskusinya, penjenengan bisa mendaftarkan ya. Caranya sangat sederhana, jadi tinggal mengupload di SIPP ya. Di SIPP itu nanti dimasukkan kemudian diupload. Hanya itu. Buktinya adalah aktif sampai dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaannya di bulan April 2025. Nah, setelah saya lakukan koordinasi dengan teman-teman saya, tadi saya kumpulkan beberapa teman dan besok masih saya kumpulkan lagi, ternyata ini Bapak Ibu Kepala Desa dan Bapak Ibu Camat, saya mohon pengertiannya bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan itu kan bagian dari penghasilan. Jadi siltap yang berhak diterima oleh aparatur pemerintah desa itu kan siltap, kemudian tunjangan. Nah, tunjangan itu kalau di Magetan yang menjadi prioritas yang pertama adalah tunjangan kesehatan.
Untuk tunjangan kesehatan, ini sudah tercover oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, untuk tunjangan sosial ketenagakerjaan, atau dulu namanya Jamsostek atau sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan, ini dibayarkan sendiri. Besarannya kalau nggak salah sekitar 12.000 sekian. 12.000 sekian ini untuk melindungi dua yang wajib, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terpakai. Nah, setelah kami lakukan koordinasi dengan validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan, ini ternyata Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kades, ternyata masih ada beberapa desa di wilayah kita itu yang siltapnya diambil tapi tunjangannya tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan. Beberapa tadi saya cross check, saya uji petik, ada yang sudah dipungut tapi belum disetor. Ada juga yang sengaja tidak mendaftarkan. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa tunjangan ini adalah bagian atau satu rangkaian dengan siltap, karena itu masuk di operasional. Maka bagi rekan-rekan yang belum terdaftar atau belum menganggar atau belum membayarkan, kalau menganggarkannya sudah, karena pasti di APBD sudah teranggarkan, itu di APBD ada. Hanya permasalahannya ternyata laporan dan validasi data ada beberapa desa yang belum terbayarkan. Artinya belum terbayarkan itu masih nunggak mulai bulan Januari sampai sekarang. Maka nanti akan kami atur skema itu karena dana ADD, ya, alokasi dana desa yang digunakan untuk siltap ini kan dan tunjangan ini kan cair setiap bulan. Menjadi unik buat saya, setiap bulan cair tapi kok nggak dibayar. Makanya untuk menghindari potensi masalah penyimpangan pengelolaan keuangan, nyuwun tulung Bapak Ibu Camat dan juga kepala desa untuk cross check. Kalau sudah dipungut ya nyuwun tulung dibayarkan. Nanti untuk tertib administrasi kami akan buatkan skema, nanti setelah formulanya jadi, saya akan laporan dulu ke pimpinan. Kalau formulanya jadi nanti akan saya sampaikan ke penjenengan. Nah, kembali ke BSU. Bantuan sosial untuk upah ini, ya BSU ini, rekan-rekan, ini nanti akan keluar 2 bulan, masing-masing 300.000 dan dibayarkan sekaligus. Jadi bantuan untuk upah ini sesuai penjelasan dari Ketenagakerjaan itu aparatur pemerintah desa mulai dari kepala desa sampai dengan perangkatnya termasuk karyawan desa ini bisa diusulkan dengan syarat yang bersangkutan ini sudah terdaftar sampai dengan April 2025. Tentu saja bagi rekan-rekan yang sudah dipungut belum dibayarkan, nah ini tidak bisa. Ini program pemerintah ini juga munculnya di pertengahan rekan-rekan di kalau sekarang bulan Juni dan itu dibatasi waktu. Paling lambat 20 Juni 2025. Maka bagi pemerintah desa aparaturnya yang memenuhi persyaratan artinya sudah terbayarkan sampai dengan bulan April 2025 silahkan di SIPP ya namanya, itu silahkan penjenengan masukkan. Nanti kalau ada kesulitan silahkan hubungi BPJS Ketenagakerjaan setempat. Saya tadi sudah komunikasikan rekan-rekan dari yang melaksanakan tugas di BPJS Ketenagakerjaan siap membantu. Jadi monggo berbahagialah kalau kita menjadi pintu rezeki buat rekan-rekan kita, setidaknya kita masih dipercaya oleh Allah untuk menjadi jalan rezeki bagi rekan-rekan kita. Siapa tahu nanti penjenengan masuk bagian setelah divalidasi, masuk dari orang-orang yang beruntung mendapatkan bantuan sejumlah 600.000 yang akan langsung ditransfer ke rekening penjenengan yang tergabung di Bank Himbara. Monggo utusan ke operator desa masing-masing untuk cross check dan segera mengisi
kemudian segera mengusulkan sebelum tanggal 20 Juni. Saya ulang, sebelum tanggal 20 Juni, dengan iuran ini mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang beruntung, yang menjadi pintu rezeki buat teman-teman kita yang lain. Nanti untuk skema penertiban pembayaran, saya sedang laporan buat kajian ke pimpinan, nanti hasilnya akan saya sampaikan di konten Dadi Timar selanjutnya. Mungkin itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekaligus saya informasikan lewat konten ini karena waktunya mepet dibatasi tanggal 20. Silahkan yang memenuhi persyaratan sudah terbayar iurannya sampai dengan April 2025 untuk mengusulkan. Mudah-mudahan keuangan negara cukup dan panjenengan menjadi bagian dari yang menerima bantuan upah ini. Matur nuwun, nyuwun tulung untuk ditindaklanjuti, nyuwun tulung untuk dikontrol teman-temannya. Sekali lagi ini untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap panjenengan. Dimungkinkan panjenengan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.